Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Arisda dengan NIM 230501501027 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia dalam mata kuliah fonologi. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri suprasegmental, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat disegmentasikan dan menyertai bunyi segmental. Dan bunyi suprasegmental bertujuan untuk membedakan makna kalimat yang diucapkan. Selanjutnya ada ciri-ciri bunyi suprasegmental, yaitu yang pertama ada nada, kedua ada tekanan, yang ketiga durasi, yang keempat jeda, dan yang terakhir ada intonasi. Ciri yang pertama yaitu nada. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendahnya arus ujaran terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Bila seseorang berada dalam kesedihan, ia akan berbicara dengan nada yang rendah. Sebaliknya, bila berada dalam keadaan gembira atau marah, nada tinggilah yang biasanya dipergunakan orang. Suatu perintah atau pernyataan selalu disertai nada yang khas. Selanjutnya, nada dalam kalimat. Nada dalam bahasa Indonesia hanya berfungsi membedakan arti bila terdapat dalam kalimat. Karena intonasi pertama-tama didasarkan pada nada, maka nada yang distintif dalam kalimat tidak lain pada dasarnya adalah intonasi yang distintif. Ada intonasi berita, intonasi tanya, intonasi perintah, intonasi yang menyatakan kemarahan, kegembiraan, dan sebagainya. Walaupun mungkin unsur segmentalnya sama. Ciri yang kedua yaitu tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Arus ujaran yang lebih keras atau lebih lembut ditentukan oleh amplitudo getaran yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah. Bila kita mengucapkan sepatah kata nyaring, misalnya kata perumahan, akan terdengar bahwa dalam arus ujaran itu ada bagian yang lebih keras diucapkan dari bagian yang lain. Berikut contoh kalimat menggunakan tekanan yang berbeda. Yang pertama, kemarin teman saya menyimpang uang di bank. Yang kedua, kemarin teman saya menyimpang uang di bank. Ketiga, kemarin teman saya menyimpang uang di bank. Yang keempat, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Dan yang terakhir, kemarin teman saya menyimpang uang di bank. Nah, pada kalimat pertama mendapat tekanan pada kata kemarin. Pada kalimat kedua mendapat tekanan pada kata teman. Dan pada kalimat ketiga mendapat tekanan pada kata saya. Dan kalimat keempat mendapat tekanan pada kata menyimpan. Dan pada kalimat terakhir mendapat tekanan pada kata uang. Dan ciri yang ketiga yaitu durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen. Dalam tutur, segmen-segmen dalam kata tinggi, yaitu ting dan di. Masing-masingnya dapat diucapkan dalam waktu yang sama. Tetapi dapat terjadi bahwa seseorang pembicara dapat mengucapkan segmen ting lebih lama dari segmen gi atau sebaliknya. Misalnya, tinggi sekali atau tinggi sekali. Dalam hal yang pertama, i dari segmen ting diucapkan lebih lama. Sedangkan dalam hal yang kedua, i dari segmen gi diucapkan lebih lama. Contoh yang keempat yaitu jeda. Jeda atau kesenyapan ini terjadi di antara dua bentuk linguistik, baik antar kalimat, antar frase, antar kata, antar morfem, antar silaba, maupun antar fonem. Jeda di antara dua bentuk linguistik yang lebih tinggi tatarannya, lebih lama kesenyapannya, bila dibanding dengan yang lebih rendah tatarannya. Dan adapun contoh penerapan jeda. Yang pertama, ia membeli buku, sejarah baru. Yang kedua,
Ia membeli buku sejarah baru. Pemberian jeda pada kalimat pertama terdapat di buku dan sejarah baru. Pada kalimat kedua terdapat di buku sejarah dan baru. Kedua frasa tersebut berbeda maknanya. Pada kalimat pertama, yang baru adalah sejarahnya. Pada kalimat kedua, yang baru adalah bukunya. Contoh suprasegmental yang terakhir yaitu intonasi. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam pembedaan maksud kalimat. Bahkan dengan dasar kajian pola-pola intonasi ini, kalimat bahasa Indonesia dibedakan menjadi kalimat berita atau deklaratif, kalimat tanya atau integratif, dan kalimat perintah atau inferatif. Itulah materi mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.